Hi everyone, welcome back again di Ethereum Update. So untuk update Ethereum kali ini harusnya cukup menarik ya, karena kita udah dekat banget sama Shanghai Upgrade yang rencananya kan akan dirilis pada bulan Maret. Jadi kalau saya cek terakhir, sebenarnya proses simulasinya itu sudah menunjukkan berhasil ya, bisa dibilang proses forking ke Shanghai Upgrade ini. Dan after this katanya ada Capella ya, jadi Capella dan Shanghai kalau nggak salah ya, ini adalah hard fork. Dan so far sudah sukses diimplementasikan pada tanggal 28 Februari. Jadi kayak kemarin banget nih posisinya ya. Shanghai is the fork name on the execution layer client side, and Capella is the upgrade name of the consensus layer client side. But keduanya memang tujuannya adalah untuk update dalam proses Ethereum ya, yang memang sedang berlangsung. Nah, anyway teman-teman, banyak orang bertanya-tanya soal apakah akan ada DAM setelah Shanghai Upgrade. Memang sih sebetulnya salah satu fungsi daripada Shanghai Upgrade ini adalah mengizinkan ya untuk para validator yang kemarin itu melakukan stake senilai 32 Ethereum untuk kemudian bisa di withdraw. Jadi ibaratnya mereka bisa berhenti staking dan di withdraw beserta dengan reward yang didapat. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan saya, ini sih harusnya nggak akan gimana banget dampaknya. Sebab kalau kita berpikir ya, posisi Ethereum holder ya, apalagi mereka pada saat mereka melakukan staking ini, sebenarnya reward yang didapat itu setahu saya tidaklah sebesar pada saat mereka sedang melakukan yang namanya mining. Jadi pada saat proof of work, rewardnya itu lebih besar. Taunya dari mana? Teman-teman harusnya mungkin udah paham ya. Kalau saya review sedikit, Ethereum adalah koin tanpa maksimal supply. Jadi dia nggak ada maksimal supply, dia akan terus mencetak supply baru. Nah, akan tetapi per upgrade the merge terakhir, kita bisa lihat bahwa koin yang dicetak ya, atau koin yang dihasilkan pada Ethereum itu sudah mulai tapi sudah mulai terdeflasi secara tidak langsung. Jadi kalau kalian lihat peaknya kita itu atau puncaknya itu ada di sekitar 120 juta 530 ribuan ya, more or less benar-benar ya teman-teman, 120 juta 530 pokoknya gitu ya teman-teman ya. Ini 120 juta 530 ribuan, dan sekarang per Februari terakhir nih kalau kita lihat update-nya per tanggal 27 itu udah turun value-nya jadi 127.480.000 coin ya so far. Dan kalau kalian lihat nih 5 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir, kita nggak bisa lihat data full ya kalau itu ya, tapi at least 5 tahun terakhir koin Ethereum terus nanjak sampai akhirnya per dia melakukan the merge, ya, supply coin sudah mulai tidak bertambah. Ya, terakhir mentok 120 juta 530 ribu. Dan setelah itu, perlahan-lahan sudah mulai turun. Ini artinya apa? Ini artinya transaksi yang terjadi di Ethereum itu meningkat. Dan kalau misalnya transaksi berjalan terus-menerus, kalian harus tahu sebagian dari fee yang dihasilkan itu akan di-burn sehingga mengurangi supply yang ada. Nah, karena mengurangi supply, sementara orang-orang yang melakukan staking di sini seharusnya mereka punya kesempatan dari awal, ya mereka ngelihat ini harusnya menjadi sebuah proses upgrade yang paling penting pada Ethereum. Sebab kalau kita berbicara soal supply, berarti ke depannya ada harapan supply-nya itu terus bisa tergerus teman-teman sekalian. Ya, paling tidak kita udah nggak akan ngelihat Ethereum untuk naik lagi dari segi supply-nya. Dan otomatis dengan demand yang semakin meningkat, artinya ada fresh buyer masuk ke market, plus ada orang yang mulai start staking lagi, ya harusnya Ethereum bakal terus bertumbuh dari segi harga. Nah, kalau secara logik ya, kalau saya sih pribadi secara logik, saya berpikir bahwa setelah setelah Shanghai Upgrade sekalipun ya, mungkin ada sebagian orang yang memutuskan untuk stop staking, ya mungkin itu possible banget. Tapi apakah koinnya akan dijual? Ya itu kita belum tahu ya, karena kita nggak bisa memastikan langkah apa yang akan mereka lakukan. Kalau misalkan mereka stop staking tapi ternyata mereka masih keep, itu kan juga possible. Mengingat proses fundamental upgrade yang terjadi pada Ethereum ini sudah mengarah ke arah yang cukup baik dan tentu saja diharapkan oleh para holdersnya Ethereum sendiri. Jadi kalau saya pikir kalau misalnya ada orang yang maksimalis terhadap Bitcoin, pasti ada juga dong orang yang maksimalis terhadap Ethereum. Terutama buat mereka-mereka yang sebelumnya sudah melakukan mining ya.
istilahnya dari zaman mining di Ethereum ya sampai sekarang pun ngelihat progres seperti ini harusnya menjadi sebuah sebuah kabar baik lah buat mereka semakin mempertahankan koin Ethereum mereka dan percaya bahwa harga Ethereum itu bisa lebih tinggi daripada posisi saat ini. Mengingat banyak juga orang yang percaya Bitcoin bisa $100.000. Alright, so let's get back to the price section a bit ya. Kalau kita lihat proses pada Ethereum, sebenarnya memang kalau kita bisa katakan ya Bitcoin itu create yang namanya lower low. Meanwhile Ethereum sebenarnya dia create yang namanya higher low. Kemudian terjadi breakout pada trendline terakhir seperti di ya bisa dibilang di area ini. Dan setelah breakout itu terjadi, teman-teman bisa perhatikan ya yang terjadi pada Ethereum adalah cenderung menguat ya selama beberapa waktu terakhir. Dan kalau misalnya kita lihat by process, at least Ethereum di compare dengan pergerakan daripada si Bitcoin ya mirip-mirip lah ya. Tapi Ethereum di sini so far masih mempertahankan momentumnya di atas exponential moving average 21 pada time frame daily. Dan begitupun Bitcoin ya. Ini kalau saya bilang sih mirip-mirip ya proses price actionnya lebih kurangnya. Tapi kalau kita bisa lihat lagi di sini bahwa Ethereum secara bigger picture seperti yang saya katakan, meanwhile Bitcoin create lower low, kalau Ethereum di sini dia create higher low. Jadi so far update dari The Merge menurut saya sih dampaknya harusnya sudah cenderung positif terhadap holdersnya Ethereum. Dan menurut saya nggak ada reason buat mereka buang barang saat ini. Yang ada mereka harusnya mempertimbangkan untuk menambah backnya mereka ya, atau kita bisa bilang menambah mereka punya portofolio terhadap Ethereum sendiri. Karena ya kita lihat proses upgrade dan dari segi fundamentalnya semua menurut saya sudah cukup mendukung. Nah berikutnya kita bahas sedikit dari posisi time frame hourly. Jadi kalau teman-teman lihat di time frame hourly, setelah kenaikan yang terakhir terjadi dalam proses yang sangatlah impulsif, proses yang terjadi pada Ethereum berikutnya adalah cenderung turun tapi terkoreksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini turunnya itu cenderung slowly ya, membentuk sebuah descending channel. Dan bahkan pada time frame 4 jamnya saat ini pun posisi si Ethereum itu berhasil kembali bertahan di atas exponential moving average 21 ya. Kalau kalian lihat di time frame 1 jam ya prosesnya lebih kurang mirip-mirip seperti Bitcoin dan sebenarnya ada possibility kita bisa terkena rejection. Tapi kalau misalkan seandainya si Ethereum di sini menginvalidasi, maka menurut saya ada probabilitas yang cukup tinggi untuk Ethereum bisa kembali menguat ya, mengingat proses Shanghai upgrade yang akan segera terjadi. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, biasanya ya kalau kita mempertimbangkan, wah ini akan ada token unlock nih, wah kalau unlock bakalan kena dump, ternyata nggak juga ya. Ada beberapa case yang kita lihat seperti itu terjadi dari koin Sandbox, kemudian ada Axie Infinity, kemudian ada Aptos juga, dan semuanya justru cenderung sebaliknya. Ketika orang meyakini bahwa koin itu akan terkena dump, justru malah sebaliknya ya. Jadi saya nggak tahu nih apakah setelah Shanghai upgrade ini justru malah akan cenderung memberikan impact positif pada pergerakan si Ethereum. I think maybe teman-teman, karena memang kalau secara price action sendiri menunjukkan bahwa Ethereum so far masih cukup bullish ya. Setidaknya dari penguatan impulsif yang terjadi setelah Ethereum retest terhadap demand zone-nya, kita bisa melihat Ethereum kembali terrebound dan sangat signifikan ya, compare dengan Bitcoin. Rebound pada Ethereum terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan pada si Bitcoin. Oke, jadi saya pikir I think it's possible buat Ethereum bergerak di luar daripada Bitcoin sendiri. Dan kalau kita lihat memang dari segi chart Ethereum terhadap Bitcoin aja memang di sini cenderung positif, cenderung bullish ya. Bahkan kita udah lihat dia break dari falling wedge dan semenjak itu kita lihat dia terus menguat. Alright, so I think teman-teman ya silahkan kembali ke pertimbangan masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat progres ini menurut saya dari segi fundamental sudah cukup oke. Ethereum sudah menjalankan semuanya sesuai dengan ya mereka punya ya visi lah ya kita bisa bilang. Dan in the end ya mungkin holders Ethereum sesaat mungkin ya entah, kita belum tahu ya dalam waktu dekat atau dalam waktu yang menengah atau kepanjang bisa dimanjakan dengan penguatan harga pada Ethereum. Saya sih meyakini akan hal itu karena saya pikir mungkin ya penyebab yang bisa menyebabkan si Ethereum ini kembali terjadi dump adalah dari sisi eksternal justru, seperti campur tangannya SEC atau mungkin ya efek yang kita tidak bisa antisipasi. Misalkan pada saat proses Shanghai upgrade, walaupun tadi dikatakan sudah posisinya sudah dalam artian simulasinya sudah berhasil, ya kita nggak pernah tahu kalau ternyata ya something bad happens, ya kan? Jadi yang penting kita di sini tetap mengerti aja bahwa selalu ada risiko di setiap
transaksi yang kita lakukan. Yang paling penting kalian harus manage resiko tersebut. Alright, so I think that's it. Hopefully bisa clear dalam penjelasan saya di seputaran Ethereum pada video kali ini dari segi price action dan juga update terkini terkait Ethereum. Hopefully Ethereum bisa baik-baik aja dan justru malah cenderung menguat. I think that's it from me. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye guys.